والشكر على نعم الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده أما بعد فلقد قال الله عز وجل في قرآنه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون الآية. Hadirin ikhwati iman, ibu serta bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkumpul di tempat yang insyaallah dimuliakan ini, tentu dengan tujuan dan maksud yang begitu dimuliakan, yakni li'ajli talabil ilmi, atau untuk menuntut ilmu. Maka mudah-mudahan tujuan dan maksud yang sengaja kita lakukan, usaha serta upaya yang sengaja kita sisihkan, ini dicatat oleh Allah sebagai amalan maqbulan wa mudha'afah, amal yang diterima dan berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Hadirin ikhwati iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seharusnya yang mengisi pada kesempatan kali ini seperti yang tadi disampaikan, yakni guru anak Ustaz Wawa, hanya katanya beliau kurang sehat, dan seharusnya materi yang disampaikan pun tentu saja sangat berat gitu bagi anak, karena memang itu kajian beliau. Jadi seperti yang disampaikan, mudah-mudahan walaupun ketidakhadiran beliau yang seharusnya mengisi materi yang katanya itu adalah keputusan sedang nisbah, walaupun tidak dengan materi yang sama, maka mudah-mudahan tetap saja kita berharap ada ilmu yang bisa kita dapatkan di pagi hari ini. Serta kita doakan pula karena ketidakhadiran beliau sebagai pengisi saat ini, karena kan beliau kurang sehat. Anapun sebetulnya kurang begitu sehat gitu ya, karena memang sudah beberapa hari ini, dan bahkan di tempat-tempat lain pun ya masih banyak yang sakit dan lain sebagainya. Maka kita doakan seluruh kaum muslimin dimanapun mereka berada, kita doakan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesembuhan kepada mereka seperti sedia kala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin ikhwati iman, ibu serta bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Qur'an surah Ali Imran ayat 102 Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Ayat ini sering sekali kita dengar biasanya oleh bapak-bapak, tapi bukan berarti ibu-ibu tidak tahu ayat ini. Insyaallah aruniga banget bunyinya. Ayat ini memang cukup populer karena memang sebagian ada yang meyakini bahwa ayat ini harus dibacakan khususnya ketika khutbah Jumat. Tapi saya ingin membahas dari satu sisi di mana ayat ini pun ternyata dulunya memang pernah diperdebatkan oleh para ulama. Kita kembali kepada ayatnya. Allah Subhanahu wa taala memulai panggilannya dengan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Panggilan ini dalam Al-Qur'an sering sekali disebut oleh Allah. Kantos ngetang gitu. Ayat sabraha kali dina Al-Qur'an ya ayyuhalladzina amanu dina Al-Qur'an sabraha kali. Karena memang ternyata panggilan ini lebih banyak, lebih sering Allah panggilkan kepada orang yang beriman dibanding kepada kaum-kaum yang lain. Seperti ya ayyuhalladzina kafaru, ya ayyuhan nasara, ya ayyuhalladzina hadu, orang Nasrani, orang Yahudi, orang-orang yang kafir, bahkan panggilan yang sangat umum yang mana seluruh lapisan manusia disebut oleh Allah, ya ayyuhan nas pun ada dalam Al-Quran. Tapi panggilan kepada orang-orang yang beriman kan hanya yang terbanyak justru yang ini. Bahkan apabila kita hitung pilihan lepat lebih dari 80, katanya sekitar 83 kali. Mungkin nanti kita coba hitung benar tidak panggilan itu ada 83 kali. Hanya kurang lebih sekitar 80-an Allah terus menyeru orang-orang yang beriman dengan panggilan yang serupa.
Nah, artinya perlu kita pikirkan, perlu kita tafakuri mengapa Allah Subhanahu wa taala, hai orang-orang yang beriman, hai orang-orang yang beriman. Kita orang yang beriman bukan? Insya Allah kita yang beriman. Makanya ketika dipanggil oleh Allah dengan panggilan ya ayyuhalladzina amanu, khususnya yang terdapat dalam Al-Quran, mudah-mudahan kita senantiasa mencurahkan perhatian kita. Karena insya Allah diantaranya kita lah yang sedang dipanggil dengan panggilan ini, ya ayyuhalladzina amanu. Sampai dengan sekian banyaknya, saking banyaknya Allah menyeru orang-orang yang beriman, toh berarti orang yang beriman memiliki keistimewaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Artinya bukan orang yang biasa. Bahkan apabila kita lihat dalam salah satu keterangan pernah disampaikan, seorang sahabat datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk meminta wasiat. Ausini ya Rasulullah, wahai Rasulullah, tolong wasiatkan kepadaku sesuatu. Kalau kita wasiat biasanya minta apa? Wasiat untuk anu, biasanya apa yang diwasiatkan? Ya harta, benda, pokoknya lain-lain. Tapi kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam faqala, justru Nabi hanya mengatakan sesuatu. Setelah dipinta wasiat, Nabi tidak memberikan harta, tidak memberikan benda pula atau barang-barang yang lainnya, tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam malah bersabda, "Idza sami'tumullahu yaqulu fi kitabih, ya ayyuhalladzina amanu fastami'u." Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai sahabatku, apabila engkau mendapati Allah berfirman dalam Al-Quran dengan panggilan tersebut, yakni ya ayyuhalladzina amanu fastami'u, silahkan perdengarkanlah sebaik-baiknya, husnul istima. Karena sesungguhnya setelah panggilan tersebut akan ada yang Allah khobarkan. Memang ini pasti bentuknya insya'iyah. Karena kan ayat Al-Quran seperti yang telah kita ketahui secara garis besar, ada yang berbentuk khobariyah, ada pula yang berbentuk insya'iyah. Maka yang berbentuk khobariyah biasanya ini berita, sesuai dengan namanya khobar. Khobar kalau di kita kabar, surat kabar. Karena asalnya bahasa Arab yang berarti khobar, maknanya berita. Nah, pada ayat-ayatnya pun ayat yang tergolong khobariyah biasanya menceritakan akan sesuatu. Jika yang Allah ceritakan adalah kaum orang-orang yang terdahulu, maka tentu saja hikmahnya bisa diambil pelajaran daripada kisah yang sedang Allah khobarkan. Karena kan sifatnya khobariyah dan namanya pun khobariyah. Tapi ada pula ayat yang kedua yang para ulama sering ungkapkan dengan kalimat insya'iyah. Insya'iyah ini berupa ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Nanti bentuknya bisa dua. Bisa perintah dari Allah ataupun bisa jadi larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ternyata berdasarkan ayat-ayat setelah panggilan ya ayyuhalladzina amanu, ini bisa dua-duanya. Kadang yang tercantum adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala, tapi kadang pula yang tercantum adalah larangan dari Allah. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam keterangan tersebut, idza sami'tumullahu yaqulu fi kitabih ya ayyuhalladzina amanu fastami'u lahu. Apabila engkau dapati dalam Al-Quran Allah berfirman dengan firman seperti ayat yang dibacakan diantaranya dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu, maka silahkan perdengarkan. Karena kata Nabi, apabila setelah panggilan itu ada perintah Allah, maka itu adalah amal yang sangat baik yang dilakukan oleh manusia. Tapi jika engkau tidak mendapati perintah, maka di dalamnya terkandung larangan dari Allah, yang apabila larangan tersebut justru malah dikerjakan, itu adalah seburuk-buruk amal yang dilakukan oleh manusia. Hadirin ikhwati iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada ayat ini setelah panggilan itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita, ittaqullaha haqqa tuqatih. Silahkan bertakwalah kalian, takutlah kalian kepada Allah dengan takwa yang sebenar-benarnya. Kalau terjemah bebasnya,
Kalau terjemah dalam arti transliterasi bahasa dari Arab ke Indonesia, dengan sebenar-benarnya takwa. Karena tuqatih itu memang diambil dari kata takwa itu sendiri. Oleh karenanya para ulama sampai menegaskan apa sebetulnya yang dimaksud dengan takwa tuqatih. Karena memang apabila kita lihat di keterangan-keterangannya, justru para sahabat yang saking mengerti dengan hak tuqatih, mereka datang kepada Rasulullah dan justru menyatakan keberatan. Kalau kita keberatan tidak dengan ayat tersebut, orang berat itu, aduh kaberat atau kante ada orang mau kira paham gitu. Nah kalau para sahabat mereka datang jauh ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah ayat ini turun terdengar oleh para sahabat, kalimatnya seperti demikian, mereka bersegera bergegas datang kepada Nabi dan menyatakan keberatannya akan ayat ini. Karena memang panggilannya ittaqullaha haqqa tuqatih. Kalau perintah takwanya dalam Al-Quran tidak ada yang keberatan siapa. Bahkan para sahabat pun selain daripada ayat ini kan banyak perintah Allah untuk bertakwa kepada Allah. Tapi jika kalimatnya haqqa tuqatih, ini yang memberatkan para sahabat. Sampai Imam Al-Qurtubi dalam kitabnya Tafsir Wayatil Ahkam ketika membahas ayat ini, beliau menukil satu keterangan, lamma nuzilat hadhil ayat syaqqa dzalika alaihim. Ketika ayat ini diturunkan, para sahabat mereka datang kepada Rasul dan menyatakan keberatannya. Mereka merasa berat hati. Wa qala, dan mereka bertanya kepada Rasulullah, wa may yaqwa ala dzalik. Wahai Rasulullah, siapakah kiranya yang mampu untuk mencapai derajat haqqa tuqatih? Kita sebut saja karena haqqa tuqatih adalah bentuk takwa yang diupayakan semaksimal mungkin. Karena memang jika ternyata itu bisa dilaksanakan dengan mudah, mengapa para sahabat sampai datang kepada Rasulullah? Pertanyaannya, mengapa dalam keterangan sampai dikatakan syaqqa dzalika alaihim? Kalau amal kita dengan amal para sahabat, mana yang lebih baik? Saya amal orang, saya amal para sahabat. Ararisin deui jieu. Kita pertanyakan kualitas. Kalau sekarang kita bertanya kuantitas, jumlah banyaknya. Kalau kualitas orang ararisin tah. Kalau kuantitas, banyak amal kita, banyak amal para sahabat. Ararisin deui wae. Mengapa demikian? Kita malu jika kita harus dibandingkan dengan amal mereka, baik secara kuantitas, banyak dan sedikitnya, ataupun secara kualitas, baik amalnya. Ada tidak sebagian sahabat yang dijaminkan surganya? Banyak ya. Ada beberapa sahabat seperti 10 orang sahabat yang sudah dijaminkan masuk surga. Bahkan dalam mimpi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diperlihatkan bagaimana tempat yang akan disinggahi oleh sahabat yang dimaksudkan. Di antaranya seperti Bilal bin Abi Rabah, kemudian Umar bin Al-Khattab, Abu Bakar radhiyallahu anhu dan lain sebagainya. Artinya, ya kita malu mungkin sebetulnya ya, kalau dibandingkan dengan amal mereka. Akan tetapi dengan kualitas serta kuantitas amal yang seperti demikian, mereka masih merasa keberatan. Dan pertanyaan mereka kepada Rasulullah, wa may yaqwa 'ala dzalika ya Rasul, jika demikian kiranya apa yang Allah firmankan dalam Al-Quran, siapa yang mampu untuk menggapai derajat haqqa tuqatih? Kalau takwanya insya Allah tidak keberatan, kita pun insya Allah sedang mengupayakan agar senantiasa bertakwa kepada Allah. Hanya kita kembali kepada apa yang dijelaskan oleh para ulama, apa sebetulnya yang dimaksud dengan takwa itu. Sampai ya mungkin diantaranya keberatan para sahabat saat itu bukan terkait dengan takwanya, akan tetapi dengan haqqa tuqatihnya. Para ulama sendiri menetapkan bahwa takwa itu adalah ta'atullah. Takwa adalah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bentuknya bimtithali awamirihi wajtinabi nawahihi. Apapun yang Allah perintahkan senantiasa dilaksanakan. Apapun yang Allah larang senantiasa ditinggalkan. Coba dalam konteks bahasa yang seperti demikian, mudah tidak untuk takwa kepada Allah? Bulan sesah tuh,
Seperti yang mudah ya. Kita coba ulangi lagi. Takwa kata para ulama itu adalah ta'atullahi, taat kepada bimtithali awamirihi wajtinabi nawahihi. Apapun yang Allah perintahkan kita lakukan. Begitu pula taat kepada Allah dalam konteks larangan. Berarti ketika Allah melarang maka harus ditinggalkan. Mudah tidak takwa yang seperti demikian digambarkan para ulama? Ya mudah-mudahan ya. Sebetulnya seperti terasa mudah, tapi kan yang diupayakan agar senantiasa bisa dilaksanakan. Artinya dalam skala terkecil sekalipun, ketika kita Allahu Akbar adzan subuh umpamanya, lantas kita melaksanakan sholat subuh, itu takwa bukan yang seperti itu. Karena itu kan bagian taat kepada Allah. Nah, bentuknya melaksanakan apa yang Allah perintahkan. Gampang tuh kalau gitu. Ya gampang-gampang, susah ya. Karena ketika adzan yang nyatanya tidak semuanya datang ke masjid umpamanya dan lain-lain sebagainya. Artinya jika memang takwa kita sebut saja seperti semudah yang digambarkan oleh para ulama, dalam bentuk apapun selama diniatkan taat kepada Allah, melaksanakan apa yang Allah perintahkan, atau taat kepada Allah dengan cara menjauhi apa yang Allah larang, itu sudah takwa kepada Allah. Bahkan dalam bentuk yang terkecil sekalipun. Hanya mengapa jika memang sedemikian mudahnya para sahabat sampai datang dan digambarkan syaqadzalika alaihi. Karena toh ternyata ditemukan sabda Nabi yang lainnya dalam sebuah keterangan, implementasi atau bentuk pelaksanaan dari haqqul tuqatih itu tidak sebegitu mudahnya seperti yang ditarifkan oleh para ulama. Entah yang bolehnya di dimanya tekanan nyirat gitu pilih. Kata para ulama atau kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah riwayat disebutkan haqqul tuqatih itu ada 3 aspek yang harus dilakukan. Ittaqullaha haqqa tuqatih. Nah, agar bisa haqqa tuqatih, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, setidaknya ada 3 aspek yang harus terpenuhi. Yang pertama, ayyuti awalai rasul. Katanya harus senantiasa taat, tidak boleh sedikit pun maksiat. Kemudian yang kedua, wa ayyashkura fala yakfura. Tidak boleh kufur dalam arti kufur nikmat ya, bukan kufur keluar dari keislaman. Tetap Islam, tapi dia lupa bersyukur. Dia tidak ingat bahwa nikmat yang dia terima adalah dari Allah. Nah, yang kedua kata Nabi harus senantiasa bersyukur, tidak boleh kufur dalam arti kufrun nikmat. Kemudian yang ketiga, wa ayyadhkura wa la yansa, senantiasa zikir kepada Allah dan tidak boleh lupa. Ya mungkin sedetik pun tidak boleh lupa kalau berdasarkan sabda Nabi tersebut. Nah, 3 aspek tadi mudah tidak untuk dilaksanakan? Yang pertama harus senantiasa taat, tidak boleh. Mudah tidak untuk seperti itu? Bagaimana kalau kita lupa? Lantas tidak sengaja kita melaksanakan kemaksiatan umpamanya. Apa yang seperti itu masuk atau melanggar apa yang Nabi sabdakan dengan kalimat ayyuti awalayu, senantiasa taat, tidak boleh maksiat. Bagaimana kalau kita umpamanya karena ketidaksengajaan dan lain-lain sebagainya. Lantas yang kedua harus senantiasa bersyukur, tidak boleh kufur alias kufrun nikmah, kufur nikmat. Kalau kita lupa bersyukur gitu, istighfar. Kalau kata Nabi kan harus senantiasa bersyukur. Kalau manusia lupa bagaimana? Apakah lepas dari yang disabdakan oleh Nabi? Kemudian yang ketiga, wa ayyadhkura fala yunsa, senantiasa zikir, sedikit pun tidak boleh lupa. Kita manusia bukan? Bukankah manusia itu tempatnya lupa dan innal insana mahallul khata'i wan nisyan. Manusia itu tempatnya lupa dan salah. Tapi justru kata sabda Nabi yang ini, lupa betul tidak boleh. Zikir harus senantiasa.
Kalau melihat sabda Nabi yang ini, ya pantas sekali jika para sahabat merasa keberatan. Pami urang keberatan, aduh para lisan pangintennya bisa begitu. Mengapa demikian? Ya para sahabat saja yang kualitas dan kuantitas amalnya seperti itu sampai bertanya, "Wa may yaqwa dzalik?" Apalagi mungkin kita yang ya serba kurang lah gitu ya. Nyising rumus lah gitunya ada sabi-sabi, karena memang manusia kita sebagai orang yang beriman yang mungkin kadar keimanannya, kadar amal solehnya jauh dengan para sahabat. Jika para sahabat saja yang seperti itu merasa keberatan, mungkin apalagi kita. Oleh karenanya Rasulullah SAW meluruskan jawaban, menjawab apa yang dipertanyakan oleh para sahabat, yang justru jawaban Rasul ini sebetulnya menentangkan. Kata Nabi SAW, "Innahu laisal ladzi kama tadunun." Wahai sahabatku, apa yang kalian baca memang tidak seperti apa yang kalian sangka. Nah, ini jawaban Nabi ini ternyata menentangkan ketika para sahabat merasa berat hati akan kalimat haqqa tuqatih. Oleh karenanya dalam ayat yang lain, dalam surah At-Taghabun ayat 16, mungkin kalau yang ada Al-Qur'annya bisa dilihat ya, barangkali mislet gitu anak. Di ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fattaqullaha mastata'tum." Maka bertakwalah kepada Allah dengan istita'ah, dengan kemampuan kalian. Fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u wa anfiqu khairan li anfusikum. Laras ibu-ibu, tapi nama ayat nomariasnya pilih ambil apa? Maka silahkan perdengarkanlah dan silahkan taatlah, itu adalah yang terbaik bagi kalian. Dalam ayat itu seperti itu ya. Nah, pada ayat itu Allah Subhanahu wa taala sama memerintahkan agar bertakwa kepada Allah. Tapi bahasanya yang berbeda. Kalau yang tadi kan ittaqullaha haqqa tuqatih. Yang tadi haqqa tuqatih, dengan kalimat haqqa tuqatih ini yang sebagian menurut para ulama, para sahabat merasa keberatan. Tapi di surah At-Taghabun ayat 16 Allah berfirman, "Maka bertakwalah kepada Allah mastata'tum, dengan sekemampuan kalian." Nah, ayat ini kata sebagian para ulama dianggap sebagai nasih daripada ayat yang sebelumnya, atau dianggap sebagai ayat yang menghapus ayat 102 surah Ali Imran. Pertanyaannya, ayat Al-Quran bisa tidak dihapus oleh ayat yang lainnya? Boleh? Jantan kita tas ayat 100 hiji teh langsung ngagaitkeun 103. Dan 102 na dihapus nah gitu. Bisa tidak seperti itu? Tapi sebagian para ulama, di antaranya silakan nanti bisa dilihat barangkali dalam tafsir Al-Qurtubi ketika membahas ayat ini, sebagian menyatakan hadhil ayat mansukhah. Katanya ayat ini sudah dihapus. Hanya tentu saja dihapusnya ayat Al-Quran bukan ditidakadakan dalam Al-Quranul Karim. Ini hanya tidak berlaku saja. Jadi ittaqullaha haqqa tuqatih berdasarkan golongan yang meyakini bahwa ayat ini telah dihapus, nah keberlakuan ayat ini sudah tidak ada katanya dalam Al-Quran. Tapi memang secara tertulis ini memang ada. Hanya keberlakuannya yang memang sudah tidak berlaku. Kata sebagian ulama yang meyakini bahwa ayat ini mansukhoh atau telah dihapus. Akan tetapi apabila kita lihat di keterangan, karena memang ternyata cara ulama mendudukkan keterangan yang bertolak belakang, atau kita sebut saja keterangan yang kontroversial, itu ada beberapa cara. Maka cara yang pertama adalah al-jamu, dijama, disatukan, bukan secara ayatnya, karena ini kan ayat dengan ayat. Yang tadi surah Ali Imran ayat 102. Kemudian ayat yang kedua ini adalah surah At-Taghabun ayat 16. Bukan disatukan secara ayat dengan ayat yang lainnya, akan tetapi secara makna. Kemudian cara yang kedua yang ditetapkan oleh para ulama, umpamanya dijama itu sudah tidak mungkin. Maka cara yang kedua adalah ar-rajih wal marjuh. Dicari mana yang paling rajih, mana yang dianggap tidak rajih. Jika ternyata itu dalam Al-Quran, berarti yang rajih yang diambil secara makna, sedangkan yang marjuh atau yang dianggap tidak rajih itu ditinggalkan secara makna. Nah kemudian yang ketiga itu adalah an-nasikh wal mansukh, dihapus
dan menghapus. Yang satu menghapus berarti yang lainnya terhapuskan. Nah, ada yang berpendapat surah Ali Imran 102 ini ya seperti tadi katanya. Ini dihapus. Tentu saja eksistensi atau keberadaannya dalam Al-Quran tidak bisa dihapus. Hanya secara makna dianggap sudah tidak berlaku. Kemudian syarat terakhir, karena setahu anak ada 4 metode, ada 4 cara, itu adalah at-tawaqquf, didiamkan. Jika memang umpamanya satu hadis dengan hadis lainnya bertentangan, lantas dijama tidak mungkin. Dicari rajih marju, ternyata tidak bisa juga. Nasikh mansukh, ternyata ini sudah tidak mungkin dilaksanakan nasikh mansukh. Maka yang keempat ya sudah diantarkan begitu, didiamkan karena memang sudah tidak ditemukan cara lain. Hadirin ikhwati iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, walaupun memang ada yang berpendapat